Sosok Gus Dur memang akan selalu menjadi bagian dari kisah negeri ini, tak hanya karena beliau pernah menjabat sebagai presiden, akan tetapi kiprahnya bagi Indonesia sangatlah besar. Mungkin putra pejuang nasional Wahid Hasyim ini tak lama menjabat sebagai kepala negara, akan tetapi kiprahnya bisa dibilang spektakuler. Beberapa masih sangat membekas di hati orang-orang Indonesia hingga hari ini. Gus Dur, the one and only. Ungkapan ini memang sangat beralasan, karena hampir jarang kita menemui sosok yang mirip seperti beliau, terutama dalam tindak tanduk dan pemikiran. Presidennya meninggalkan istana dengan hanya berpakaian seadanya, plus celana pendek itu memang layak untuk dijadikan panutan. Kembali ke masa-masa saat beliau masih hidup, tercatat ada begitu banyak jasa-jasanya bagi bangsa ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang kontroversi dan paling berani. Berikut ulasannya. Yang pertama, Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Dulu semasa Orde Baru, orang-orang keturunan Cina selalu mengalami diskriminasi. Apa-apa selalu disalahkan, mulai barang mahal, panen gagal, bahkan soal nama. Dulu orang Cina dilarang menggunakan nama aslinya dan beralih menggunakan nama yang lebih Indonesia. Perlakuan ini tentu saja menyakitkan bagi mereka. Padahal orang-orang Cina dulu juga berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Bagi orang Cina, Gus Dur bagaikan seorang dewa. Lengsernya pemerintahan lama dan munculnya sosok Gus Dur membawa perubahan besar bagi orang-orang Cina. Ya, lewat tangannya Gus Dur mampu mengubah stigma yang kadung lekat dengan masyarakat Tiongkok. Di eranya orang-orang Cina pun seakan lepas dari kekangan. Mereka boleh menggunakan nama asli, beribadah di kelenteng, bahkan Imlek pun menjadi libur nasional. Makanya hingga hari ini orang-orang Cina sangat menghormati Gus Dur. Bahkan Gus Dur sendiri sampai diberi julukan dengan nama Bapak Tionghoa Indonesia. Yang kedua, Gus Dur pernah buat kebijakan libur 1 bulan. Mungkin sudah banyak yang lupa kalau pada masa dahulu Gus Dur melakukan hal-hal yang fantastis yang tak dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Salah satunya adalah menetapkan libur sebulan penuh di bulan Ramadan. Masih ingat? Tentu masih ingat. Saat itu semua sekolah menetapkan libur 1 bulan saat Ramadan. Kamu yang mungkin mengalaminya tentu merasakan kenangan-kenangan Ramadan yang paling tak biasa dilupakan saat itu. Namun setelah beliau turun jabatan, kebijakan libur Ramadan tidak pernah lagi hingga saat ini. Yang ketiga, Gus Dur beberapa kali selamatkan TKI dari kematian. Gus Dur membuat torehan luar biasa yang menjadikannya contoh bagaimana seorang pemimpin menyelamatkan warganya. Saat itu tengah marak kasus TKW Saudi Arabia. Salah satunya Siti Zainab yang akan dihukum mati gara-gara diduga membunuh. Gus Dur sebagai kepala negara pun melakukan sejumlah aksi yang membuat namanya makin dikenang. Untuk menyelamatkan Siti Zainab, Gus Dur tak hanya menyurati Raja Arab, namun juga langsung melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan sang raja. Hanya berselang beberapa jam kemudian, keluarga Siti Zainab lega luar biasa karena Gus Dur mengatakan jika pemerintah Arab Saudi tidak jadi melakukan eksekusi. Tak hanya itu, Gus Dur juga pernah menyelesaikan masalah lain yang hampir sama yang menimpa seorang TKI Malaysia bernama Adi Asnawi. Yang keempat, Gus Dur pernah menampung puluhan TKI yang dideportasi. Gus Dur dikenal sebagai pribadi yang tak banyak omong dan langsung bertindak. Tak hanya saat menyelamatkan 2 orang TKI, beliau juga pernah menampung banyak sekali TKI yang jadi korban deportasi pemerintah Malaysia. Sekitar 80-an orang tidur di rumah Gus Dur, padahal mereka harusnya dilayani oleh kementerian. Usut punya usut, ternyata 80 orang ini tidak memiliki dokumen resmi sehingga tak digubris pihak berwenang. Bahkan biaya akomodasinya ditanggung oleh beliau sendiri pada masa itu. Yang kelima, dirikan serikat buruh di masa mencekam. Gus Dur diketahui konsisten membela kaum buruh tak hanya ketika menjabat sebagai presiden, akan tapi juga setelahnya. Namun, siapa sangka sikap pembelaannya terhadap buruh tersebut tentunya sudah dilakukannya jauh sebelum beliau mulai dikenal. Dulu pada masa Orde Baru, Gus Dur bersama Muchtar Pak Pahan mendirikan sebuah serikat buruh bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI. Seperti yang kita tahu, di masa Orde Baru berbuat hal-hal yang demikian resikonya sangat besar. Namun Gus Dur rela menanggung semua dampaknya agar kaum buruh tidak termarginalkan. Bahkan ketika beliau menjabat, kemudian banyak membuat peraturan yang sangat pro buruh. Salah satunya mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000. Inti dari peraturan ini adalah kewajiban perusahaan memberikan pesangon kepada buruh begitu masa kerja berakhir. Hal ini pun disambut sukacita oleh buruh.
Inilah deretan kebaikan Gus Dur yang mungkin sudah dilupakan banyak orang. Padahal tanpanya mungkin Indonesia tidak seperti sekarang ini. Orang-orang Cina masih mengalami diskriminasi, buruh mungkin tidak juga terangkat dan sebagainya. Wacana menjadi beliau pahlawan nasional yang akhir-akhir ini digaungkan adalah hal yang tepat karena jasanya yang sangatlah besar. The one and only memang menjadi julukan yang sangat pantas untuk Gus Dur. Terima kasih telah menonton dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kami doakan kepada para pemirsa untuk tetap sehat serta lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.